Halo Kang Pajak, Halo, selamat datang di podcast Kantor Pelayanan Pajak Jambi Telanepura. Perkenalkan, kami dari tim penyuluh pajak Kantor Pajak Jambi Telanepura. Saya Hamdan. saya Uni Ica. Pada kesempatan kali ini akan membahas spesial tentang Korteks, terutama tentang Korteks instansi pemerintah. Oke. Nah, sebelum kita memasuki apa itu Korteks instansi pemerintah, Unica, saya boleh tanya, Korteks itu apa? Kalau Korteks ini ibarat orang lagi lebaran, kita kan dikumpulkan di dalam satu, orang pulang kampung semua tuh, pulang dalam satu rumah. Jadi kalau sebelumnya sistem perpajakan sebelumnya itu misah-misah. Kalau mau lapor SPT tahunan kita pakai sistem web DJP online. Kemudian kalau kita mau bikin faktur ada lagi aplikasinya, bikin bukti potong lain lagi aplikasinya, lapor SPT masa lain lagi aplikasinya. Nah di Korteks ini semuanya digabung, ibarat lebaran kita ngumpul di satu rumah, seperti itu kira-kira analoginya. Jadi Mas Hamdan. boleh dibilang bisa lebih mudah dan lebih simpel gitu ya? Ya, memang tujuannya untuk lebih memudahkan, untuk dan menyimpelkan aplikasi semua yang ada kemarin sebelum tahun 2024 kita jadikan satu di satu web aja. Web namanya Korteks DJP. Jangan dipisah, harus digabung pencariannya web Korteks djp.pajak.go.id. Oke. Nah, Cortex itu kan berupa aplikasi ya? Ya, Oke. betul? Pasti kalau aplikasi itu kan ada cara untuk mengaksesnya gitu ya. Iya, Nah, betul untuk sekali. pertama kali untuk yang belum bisa mengakses tuh bagaimana ya caranya biar pemenuhan kewajiban pajaknya itu bisa lancar gitu? Nah, ini perbedaannya dari yang sebelumnya. Kalau sebelumnya yang perusahaan atau instansi pemerintah masuk ke NPWP-nya langsung gitu. Nah, kalau sekarang kita itu masuknya dari si PIC. PIC itu apa? PIC itu adalah si penanggung jawab dari yang punya NPWP badan tersebut. Kalau di sini kan kita berbicara di instansi pemerintah. Artinya PIC-nya adalah si super user atau si penanggung jawab dari NPWP badan tersebut. Kalau di sini instansi pemerintah berarti NPWP dari dinas, NPWP yang dari misalnya kalau rumah sakit berarti dinas kesehatan seperti itu. PIC-nya siapa? Jadi nanti kita aktifkan dulu PIC-nya. Nanti dari PIC itu baru namanya impersonate. Kalau impersonate itu kayak connecting-nya ke badannya. Seperti itu. Oh, gitu. Nah, kita kan sudah tahu ya kalau misalnya instansi pemerintah itu kan ada banyak ya. Ya, Ada betul. instansi pemerintah pusat, kemudian instansi pemerintah daerah, Ya. ada lagi yang lagi banyak datang ke kantor kita ini instansi pemerintah desa. Nah, betul Nah, sekali. itu apakah sama caranya atau mungkin ada perbedaan sedikit gitu nih? Nah, kalau yang instansi pemerintah pusat, berarti dia kan secara vertikal ya. Ya. Secara vertikal nanti PIC-nya artinya adalah yang NPWP pusat. Kemudian si yang cabang-cabangnya, kalau sebelumnya kita namanya NITKU ya Bapak Ibu ya, kawan pajak, cabang-cabangnya tersebut atau NITKU-nya tersebut nanti bakalan ditambahkan oleh si PIC tersebut untuk mengakses Korteks dari badannya. Jadi bisa nanti melalui si PIC yang dikasih kayak seperti tambah dari wakil atau kuasa dari si PIC pusatnya. Nah, kalau untuk yang daerah yang selain dari vertikal, sepanjang dia punya mengelola APBD-nya sendiri, dia bisa mempunyai NPWP sendiri, seperti itu, Mas Hamdan. Jadi kalau sepanjang dia mengelola APBD-nya sendiri atau dananya sendiri dan dia boleh menggunakan NPWP sendiri, tetapi kalau tidak dia tetap memakai NPWP pusatnya. Nah, untuk dana desa yang sudah banyak nih datang ke tempat kita, ternyata setiap desa punya NPWP masing-masing. Jadi mereka dikasih kewenangan masing-masing untuk mengelola dana desanya masing-masing dan diwajibkan untuk mengaktifkan Korteksnya masing-masing. Nah, ini catatannya yang menarik, si PIC ini ketika PIC-nya tidak aktif, dia tidak bisa connecting ke badannya seperti itu. Jadi dia tidak bisa ngapa-ngapain nih. Makanya yang menjadi PIC itu harus aktif NIK-nya dulu, kemudian harus taat pajak seperti itu,
Mas Hamdan, harus dia lapor SPT tahunan dan diaktifkan NIK-nya. NIK-nya ya? Iya, Terus ya. betul. Oh, oke, sekarang pakai NIK ya? Ya, sekarang pakai NIK kita. Jadi semua wajib pajak yang terdaftar di kita itu dia harus mengaktifkan NIK-nya dulu di Cortex, karena yang punya NIK belum tentu jadi wajib pajak. Seperti itu. Misalnya kita nih di dalam satu kakak itu kan ada kepala keluarga, ada ibu rumah tangganya atau ada ibunya, ada anak-anaknya. Kan semuanya punya NIK ya di capilnya, tetapi tidak semua yang punya NIK itu adalah wajib pajak. Jadi makanya NIK-nya itu harus diaktifkan dulu tuh di Cortex. Tetapi dia berkelanjutan dari tahun-tahun sebelumnya. Jikalau tahun sebelumnya Bapak Ibu sudah tidak aktif lagi NPWP-nya, tidak pernah lapor SPT tahunan, maka statusnya nanti di Cortex-nya jadi nonaktif. Maka kita perlu aktifkan lagi dan itu harus ke KPP terdekat. Oke, berarti harus pastikan aktif ya, Iya, biar betul. bisa mengakses ya. Iya. Oke, terus kalau misalnya sudah bisa akses nih, apa aja yang bisa kita lakukan nih di dalam Cortex itu? Oh banyak. Kalau misalnya kita sudah bisa masuk ke PIC-nya udah oke, kita udah bisa impersonet nih ke badannya. Nah, pertama bagi instansi pemerintah kita bisa bikin billing. Nah, kalau bikin billing ini Mas Hamdan, ini kebalikan dari sistem lama. Kalau dulu kita setiap kita belanja, kita bikin billing, seperti itu ya. Kalau sekarang tidak, setiap kita belanja, kita buat bukti potongnya. Nah, bukti potong yang sudah kita buat dalam 1 bulan, misalnya sekarang bulan Juni ya, kita buatlah bukti potong setiap kita belanja di bulan Juni. Nanti ketika bulan Juli kita laporkanlah bukti potong tersebut, baru bisa terbentuk billing otomatis ketika kita lapor SPT-nya, seperti itu. Begitu, jadi alurnya adalah bikin bukti potong. Iya, betul. Belanja, bikin bukti potong, laporkan SPT-nya, billingnya terbentuk otomatis seperti itu. Jadi tidak bisa lagi kayak dulu, setiap kita belanja, kita bikin bukti potong atau kita bikin billing gitu. Apalagi kalau dulu mungkin tidak ada lapor SPT tahunan kali ya. Iya. Kalau sekarang diwajibkan, karena dari lapor itu nanti terbentuk billingnya. Jadi kalau Bapak Ibu tidak lapor SPT tahunan masanya, itu billingnya tidak akan terbentuk. Oke, berarti syarat bisa mengeluarkan billing tadi dia harus sudah lapor SPT masa. Iya, betul. Dan biar SPT masanya benar, itu bukti potongnya juga harus sudah benar semuanya gitu ya. Iya. Oke. Karena aturan di PMK terbaru, PMK 81 tahun 2024 itu kapan terakhir instansi pemerintah membayar PPh atas belanja barang dan jasa, ketika dia menggunakan uang persediaan, bukti bayar yang menggunakan uang persediaan, maka pembayarannya terakhir adalah tanggal 15 bulan berikutnya. Jadi bukan di bulan itu juga, tapi bulan berikutnya tanggal 15. Makanya di Cortex kemudian ketika dia melaporkan di bulan berikutnya, paling telat tanggal 15 harus sudah dibayarkan billingnya, seperti itu. Oke. Terus kadang nih yang datang ke kantor kita tuh kan banyak kendala ya. Ya. Itu biasanya tidak bisa login. Oh iya. Kadang ada yang tidak bisa akses. Nah, Oke. itu ada tips dan trik dari Nah. Indonesia nggak biar nanti kalau bisa tidak perlu ke kantor, sudah bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri gitu nih. Oke, pertama mungkin yang kalau Bapak Ibu atau kawan pajak mengalami kendala akses ya, itu coba pertama dulu pakai mode samaran atau yang di browser itu ada titik 3, klik itu ada incognito atau mode samaran. Coba dulu di situ tuh. Kalau nggak bisa juga, pastikan dulu pertama PIC-nya ini aktif atau tidak. Kalau PIC-nya tidak aktif, dia tidak bakalan bisa kebuka layar konteksnya. Oh, kami sudah aktif nih. Kami sebelum-sebelumnya udah bisa nih Bu masuk, tapi kenapa hari ini nggak masuk? Kemungkinan browsernya lagi crowded. Nah, tipsnya itu coba di pagi-pagi sebelum jam 8 pagi atau di sore setelah jam 4 sore, karena itu biasanya lagi udah mulai sepi itu, tapi bukan berarti ini ya tidak lancar terus-menerus Cortex-nya gitu.
kita selalu melakukan maintenance untuk memperbaiki sistem kita ke depannya. Oke, berarti tergantung server ya. Oke, iya, tergantung server dari kantor pusatnya. Seperti itulah Kalau dari kira-kira. server ya kita nggak bisa ini ya. Iya. Oke. Oke. Terus kendalanya itu biasanya ini ya, apa namanya? PIC-nya udah bisa login. Ya. Cuman ketika mau ngakses badannya itu Mhm. malah muncul error gitu di browsernya. Itu kenapa nih? Oh iya, ada juga itu. Jadi yang badan sama PIC itu dalam hal itu harus taat pajak, Mas Hamdan. Jadi dia harus aktif dua-duanya. Kalau cuma PIC-nya aktif, subjek pajaknya aktif, tapi kalau badannya tidak aktif, itu tidak bisa jadi akses juga gitu. Jadi kalau ibaratnya tuh ini barang sama-sama bagus gitu. Kalau satunya bagus, satunya tidak, dia tidak bisa connect, gitu. Tidak bisa dia membuka korteksnya. Coba itu. Baik, Kang Pajak, sekilas seperti itu korteks instansi pemerintah. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Unica, PIC-nya harus sudah aktif, kemudian instansi pemerintahnya juga aktif. Kalau misalnya masih ada kendala, boleh datang ke kantor pajak. Silakan datang ke helpdesk KPP Jambi Tranipura. Tim penyuluh siap selalu untuk membantu kendala Bapak Ibu ya. Kalau misalnya butuh narasumber, di Korteks sudah ada menunya, silakan ada menu permintaan narasumber, silakan diajukan di situ. Kita siap ditugaskan untuk bantu kendala Bapak Ibu. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Saya Hamdan. Saya Uni Ica. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.